Mungkin izin kita lanjut ke balai berikutnya dengan BBWS C3 ya. Terima kasih, Bian, Pak ini Devi. apa Izin namanya? Pak Aliansa. Ya Pak, mungkin kita Suara Ya, kami cukup terdengar, Pak. eh, ya terdengar. langkah Bian Silakan Pak Ayan Nevo. mengusulin Ya, lain izin gitu Pak, ya. Tapi di BBSC 3 ini yang diusulkan yang pakai terakhir das analisis Cidurian, risiko Pak, ketiga yang eh, merupakan ya, lanjutan dari kegiatan Peralihan BSD FFSLB, Pak, atau juga di direktur kepala tahun sebesar sebelumnya. ya, tapi Yang UPR sudah ya siap itu ada detail desainnya yang dibuat secara di tahun 2024. UPR Sedangkan untuk ya FS sebenarnya ada ekonomi di Sungai laporan BBWS ekonomiknya, Pak. 2C. Kalau itu bisa dianggap sebagai FS, mungkin bisa kami tambahkan, Pak. Untuk izin lingkungan dan larap, seperti Pak Ariansa tadi sampaikan di awal, Pak, karena memang belum ada kejelasan, jadi belum dilaksanakan. Tapi kalau memang ini sudah mendekati, tentu kami akan bermohon ke pembina, dapat supan untuk dapat melaksanakan kegiatan untuk izin lingkungan dan larap. Untuk output, outcome, mungkin kalau di desain note-nya kurang jelas, rencana kegiatannya berupa pembangunan tanggul kurang lebih 30 kilometer sepanjang kiri kanan sungai, jadi kiri 15 kilometer, kanan 15 kilometer, dengan outcome rencana sekitar outcome hasil perhitungan reduksi genangan 979 hektar yang memang sebagian besarnya itu berada di kawasan persawahan, dan ada jalan tol, tadi juga ada pemukiman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nevo. Mungkin nanti bisa tolong dikirimkan ya untuk analisis ekonominya. Dan kalau misalkan sempat ada assessment untuk kebutuhan lahan, walaupun belum ada dokumen larapnya, bisa tolong disampaikan juga. Terima kasih banyak dari rekan-rekan di BBWS C3. Izin kita lanjut ke berikutnya untuk BBWS Citarum. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Kami dari bidang KPI di BBWS Citarum, yang saya hormati Bapak Ibu dari Bappenas, khususnya Ibu Lilik, senior kami. Kemudian ada juga dari Pak Paliansah, dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Terima kasih atas kesempatannya untuk kegiatan food yang mendukung terkait dengan food security di Citarum, sesuai dengan yang ada di list disampaikan di paparan. Ada 3, yaitu di Karangligar, di Citarum Hilir, sama di Das Cilamaya. Itu Cilamaya, bukan Cimalaya, Pak ya. Sebenarnya di kami sesuai dengan list yang diminta itu ada sekitar 9, tapi mungkin dengan pembahasan waktu sebelumnya yang telah mengerucut kepada 3 ini, kegiatan 3 yang ada di BBWS Citarum ini memang terkait dengan dukungan terhadap food security sangat tinggi, karena mayoritas semuanya ada di bagian di Citarum Hilir yang ada di pantai utara Jawa, yang mana banyak persawahan pertanian yang ada di pantai utara di Jawa Barat. Kemudian terkait dengan readiness kriterianya, untuk seperti yang sudah disebutkan di atas, dari penanganan tanggul kritis Sungai Citarum Hilir itu sudah ada desainnya, kemudian Karangligar juga sudah ada desainnya, kemudian yang Cilamaya yang di situ disebutkan tidak ada, sebenarnya kita ada desain di tahun 2007. Jadi kita memerlukan review karena mungkin sudah terlalu lama, mungkin sudah terjadi perubahan kondisi yang ada di lapangan sehingga membutuhkan review desainnya. Kemudian untuk terkait dengan izin lingkungan,
cuma ada satu yang sudah ada secara readiness kriterianya yang untuk di Karinaligar, dan keduanya yang lainnya di Citarum Hilir dan di Cilamaya belum ada. Itu memang seperti itu. Kemudian secara larap memang kita tidak membutuhkan larap karena sepertinya tidak membutuhkan lahan untuk pelaksanaan. Cuma kita perlu koordinasi dengan pemerintah daerah karena di lokasi terdapat banyak bangunan liar. Itu yang mungkin jadi concern kami terkait dengan pembebasan lahan, bukan pembebasan lahannya, tapi penertiban bangunan. Itu yang kami butuhkan. Kemudian kalau terkait dengan pelaksanaan readiness kriteria ini, kami ikut dengan arahan dari teman-teman pembina kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Apakah memang akan diberikan kesempatan untuk membuat readiness kriteria seperti review design maupun dokumen lingkungan yang mungkin sebenarnya masih bisa dibarengkan dengan kegiatan-kegiatan yang secara konstruksi. Sepengalaman kami memang untuk dokumen lingkungan bisa jalan bareng, walaupun sebenarnya secara readiness kriteria harusnya dokumen lingkungan dipersyaratkan ke dalam pelaksanaan konstruksi, tapi kebanyakan masih bisa di tahun yang sama. Kemudian kalau yang terkait dengan review, apakah nanti juga karena ini sudah ada desain yang sebelumnya, kita menggunakan dulu desain yang lama, kemudian pada saat pelaksanaan konstruksi kita mintakan review atau menambahkan tupoksinya secara kegiatannya itu kita tambahkan di kegiatan supervisinya, sehingga dalam rangka pembangunannya supervisi juga bisa ditambahkan kegiatan untuk mereview desain-desain yang ada. Itu yang biasanya sudah dilaksanakan juga, supervisi bisa melaksanakan review desain. Mungkin yang dari kami, dari Citarum, itu yang bisa kita sampaikan. Nanti arahan selanjutnya kami tunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mungkin catatan juga ya, walaupun lahannya sudah clear kepemilikan, ini karena memang loan-nya itu loan dari ADB nantinya, seringkali kebutuhan untuk kompensasi apabila ada bangunan-bangunan liar itu juga perlu diakses dan dipersiapkan, karena ini juga sering menjadi hambatan-hambatan dalam implementasi, terutama untuk loan-loan dari ADB ya. Nggak hanya ADB sih, untuk kegiatan pinjaman secara umum, terutama yang multilateral. Terima kasih banyak dari BBWS Citarum. Mungkin kita lanjut ke tadi Cimancis sudah ya. Untuk ke Pemali Juana, Mancis tadi kan masih umum, barangkali nanti. nanti kalau ada. Izin Bapak dari KPI BBWS Kemali Juana Ya, silakan. terkait kegiatan yang ada di Pemali Juana yang kami sampaikan itu pengendalian banjir Sungai Tuntang. Memang untuk saat ini Tuntang sendiri tahun ini ada pekerjaan dengan nilai 53, akan tetapi itu sebatas rehab yang dalam artian kejadian banjir yang kemarin terjadi itu. Sedangkan untuk desain keseluruhan Tuntang terakhir di 2016 dan itu perlu direview ulang seperti itu. Sedangkan di data yang disampaikan ini yang 2024 itu hanya di daerah hulu yang berada di Kabupaten Semarang seperti itu Bapak. Jadi secara keseluruhan DED perlu direview ulang. Sedangkan untuk izin lingkungan yang ada saat ini memang di 2024 itu sebatas di Kabupaten Semarang yang spot-spot Bapak. Jadi mungkin kami secara pengajuan nanti akan kami ajukan izin lingkungannya di waktu dekat ini Bapak, kalau memang diperlukan seperti itu. Sedangkan untuk banjir Bremi Meduri secara DED di 2022 memang sudah
ada, akan tetapi kemarin ada pembahasan lagi dengan dinas, memang perlu untuk kolam retensi seluas 30 hektar, karena memang ada pembahasan baru beberapa bulan terakhir ini untuk penuntasan secara tuntas, Bapak. Sedangkan untuk izin lingkungannya, Premi Mediri sudah ada, Bapak. Dan larapnya tidak ada. Terima kasih banyak untuk informasinya dari rekan-rekan di Pemali Juwana. Izin, saya Bapak, mungkin ada dari teman-teman dari pelaksana mungkin ingin menambahkan terkait info yang mungkin lebih detailnya seperti itu, Bapak. Monggo silakan mungkin dari teman-teman PJS. Pemali Juwana. Ya, izin menambahkan sedikit tadi Bu Rate ya dari Supan 2 terkait yang pengendalian banjir Sungai Tuntang, rencana PK tersebut ini utamanya memang yang diperlukan larapnya juga ini, Pak. Jadi kalau informasi di lapangan, di lokasi itu dengan desa itu, karena ini rencana pekerjaan ini banyak ini juga di normalisasi sungai atau pekerjaan galian. Jadi informasi di lapangan itu banyak lahan, terutama lahan di bantaran maupun di tanggul sungai yang sudah menjadi hak milik. Jadi tentunya ini kalau secara pelaksanaan kalau larapnya belum ada, ini menjadi kendala yang 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 signifikan gitu. Mungkin itu tambahan informasi dari Supan 2. Oke. Terima kasih, Bu Rate. Terima kasih banyak. Mungkin saya izin mengundang kembali ke rekan-rekan di Cimanuk. Apakah ada tambahan informasi lagi? Atau kalau tidak, kami lanjut ke balai berikutnya. Izin, Kevin atau Mas Kevin ini ya? Izin nih dari Bruno. Ya, silakan Pak. Izin, mohon maaf nih. Mohon maaf, saya dari lapangan ini kebetulan. Izin menambahkan sedikit terkait dari Pemali Juwana yang hubungannya dengan Sungai Tuntang. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Rate sama Pak Joko untuk perihal data yang sudah ada di BPS Pemali Juwana. Menambahkan sedikit saja terkait dengan keberadaan Sungai Tuntang ini yang notabene bukan tiap tahun ya. Jadi di tahun 2026 atau 2025 aja kejadian banjir sudah lebih dari sekali gitu kan. Dan ini menjadi trigger untuk supaya segera ditangani. Akan tetapi kita perlu juga ingat bahwasanya kalau kita melihat daripada Sungai Tuntang atau lebih luas lagi Das Tuntang, Sungai Tuntang ini juga perlu diingat ada dua permasalahan. Yang pertama terkait dengan das atau di hulunya, kemudian yang kedua terkait dengan di hilirnya. Kalau yang di hulunya ini permasalahan untuk yang banjir memang mungkin nanti didetailkan melalui tadi review desainnya, karena banjir yang terjadi ini bukan berasal dari hulu Sungai Tuntang sendiri langsung, akan tetapi dari anak-anak sungainya, dan ini membutuhkan kajian yang cukup detail. Karena kalau kita lihat di hulunya sendiri, Sungai Tuntang ini kan ada rapening dan sudah ada bangunan pengendalinya, akan tetapi yang di anak sungai di bawahnya ini yang belum ada. Kemudian yang kedua terkait dengan Sungai Tuntang sendiri di bagian hilir ini kan, kalau secara kita melihat historisnya dari zaman Belanda, Sungai Tuntang ini terdiri dari Sungai Tuntang Baru dan Sungai Tuntang Lama. Nah, apakah mungkin bisa dimungkinkan untuk terkait dengan detail desainnya atau mungkin desainnya nanti untuk merangkum juga dari Sungai Tuntang Lama juga, sehingga biar bisa secara integrasi, karena
secara das ini kan juga jadi satu menjadi das tuntang ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya untuk bisa menambah trigger untuk penanganan di Sungai Tuntang ini, terutama untuk detail desain dan larapnya ini yang memang kita sama sekali dari balai minim dan secara hitungan hidrologis kurang begitu tidak bisa terimplementasi di 2016 yang lalu karena sudah hitungannya berbeda sekali dengan kondisi saat ini. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas sangat masukannya tadi. Tentunya untuk pendekatan yang lebih komprehensif, kalau memang membutuhkan dari sampai dengan kawasan hulu, itu tidak masalah ya. Sama nanti memang jadi justifikasi untuk ketercapaian dari output dan outcome-nya sendiri. Izin mungkin kita lanjut ke balai berikutnya. Terima kasih Pak rekan-rekan. Kevin mungkin tambahkan untuk yang daerah Sungai Tuntang ini melindungi daerah irigasi mana ya Pak Nah, ya. Pak Fuad? Jadi saya juga ngecek ke peta sebenarnya. Bu Dewi, saya kira menambahkan kalau untuk das tuntang ini kalau untuk melindungi daerah irigasinya ada daerah irigasi 8. Kalau tidak salah hampir 19.000 hektar untuk irigasinya. Kemudian kalau di daerah hulu itu kecil-kecil mungkin nanti kita bisa sampaikan yang dari kabupaten. Yang kemudian hilir itu ada juga bukan dari Sungai Tuntangnya, tetapi kalau Sungai Tuntangnya mengalami kejadian itu bisa sampai ke daerah irigasi Guntur kalau tidak salah. Cuma hektarannya saya kurang begitu ini. Nanti coba kami cek kembali. Demikian Bu tambahnya. Mungkin detail desainnya menurut 2016 tadi ya Pak Fuad. Berarti hanya spot-spot aja yang bisa yang sudah ada gitu. Untuk yang 2016 itu memang secara desain hampir di Sungai Tuntang yang Tuntang Baru nggih. Akan tetapi kalau dari tadi yang kami sampaikan anak sungainya itu belum teranalisis. Karena cara hitungan hidrologis ini fakta yang terjadi. Kemarin sempat kita aplikasikan di 2020 untuk desain 50-nya 2016 itu sebesar 720 meter kubik per detik. Akan tetapi kejadian banjir yang kemarin 2025 saja sudah hampir menyentuh angka 900. Sehingga mungkin perlu ada review lagi. Demikian Bu. Baik. Terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Mas Kevin. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin izin kita lanjut ke cari jawabannya sama. Kalau pengaruhnya seberapa besar, pasti akan dicari perhitungannya sendiri dan bocor kayak tadi. Dari BPWS Kompengan Jeneberang. Apakah ada yang bergabung? Oke, kalau belum ada mungkin BPWS Kalimantan 3. Dari rekan-rekan BPWS Kalimantan 3. Ini, baik, Pak Kevin, apakah suara kami terdengar? Sudah terdengar? Silakan Bu. Baik, untuk BWS Kalimantan 3, kami mengajukan untuk pembangunan pengendalian banjir Sungai Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini rencananya sesuai dengan surat dari Bupati Hulu Sungai Selatan kepada Pak Presiden pada bulan Mei tahun 2025 terkait dengan usulan normalisasi sungai dalam rangka peningkatan pangan, karena di dalam surat tersebut ada sawah seluas 2.320 hektar dengan potensi produksi padi 10.028,36 ton yang terdaftar belum dilakukannya penanganan pengendalian banjir pada Sungai Amandit selama ini. Untuk desain memang ada di BWS, dilaksanakan oleh BWS tahun 2018, dan untuk izin lingkungan ini kami mendapatkan info dari Pemkab sudah keluar AMDAL-nya di tahun 2024. Nah, untuk larap ini larap memang belum ada.
Cuma dari kelengkapan surat usulan Pak Bupati kemarin sudah dilengkapi surat pernyataan dari kepala-kepala desa. Karena dari hasil kunjungan kami ke lapangan bersama Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memang di kanan kirinya ini banyak arealnya adalah areal pertanian atau perkebunan rakyat seperti itu, perkebunan palawija ya, cabai, tomat dan lain sebagainya. Nah, ini kalau masyarakat sebenarnya kalau dalam surat pernyataan itu tidak menolak gitu dan malah mendukung untuk kegiatan ini karena mendukung untuk pertanian mereka. Mungkin itu dari kami Pak terkait dengan usulan untuk pengendalian banjir Sungai Angan. Ya, Dari teman-teman PJSA yang mau ditambahkan? mungkin saya undang dari rekan PJSA BWS Kalimantan 3. Izin, kami terdengar Pak? Izin terdengar tapi agak kecil. Kecil ya. Tes. Mohon maaf, belum terdengar. Belum terdengar. Skip aja dulu. Mungkin izin kami lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada masukan lagi bisa disampaikan. Izin saya mengundang dari BBWS Nusa Tenggara 1, BBWS NT1. Silakan dari BBWS NT1. Ya, baik Pak, kedengaran kami di sini Pak suaranya? Ya, sudah terdengar. Ya. Baik, izin dari kami BBWS Nusa Tenggara 1 dari Kapisda. Yang kami usulkan ada 2 kegiatan, yaitu yang Sungai Babak dan Berambe. Nah, kalau untuk Sungai Babak itu melindungi daerah irigasi 2D irigasi seluas 2.921 hektar. Nah, di sini memang untuk DID itu kita sudah lama ya di 2019, sehingga memang perlu review di situ. Jadi kita melakukan review terkait dengan lokasi yang akan dilaksanakan di Sungai Babak. Di sana juga kita sudah ada sempadan sungainya. Jadi kita sudah ada perda dari Lombok Barat terkait dengan sempadan sungai. Kemudian untuk izin lingkungan memang kami belum, jadi memang dari 2018 sampai saat ini kita memang belum melakukan izin lingkungan, termasuk juga di sana untuk larapnya berdasarkan studi yang 2018 itu kurang lebih kita membutuhkan 59,56 hektar untuk pembebasan lahannya. Tapi itu akan ada perubahan juga jika terjadi jika dilakukan review. Jadi kami jika dimungkinkan kita mengusulkan review desainnya dulu, kemudian baru bisa simultan berjalan dengan izin lingkungan, kemudian lanjut ke larap maupun pembebasan lahannya. Nah, kemudian untuk Sungai Berambe itu berada di Kabupaten Sumbawa, itu kita melindungi kurang lebih 1.812 hektar daerah pertanian di sana ya. Memang itu kalau tidak dia berada di provinsi. Nah, itu kita sudah melakukan reviewnya yang dilakukan oleh unit desain itu pada tahun 2024. Kemudian memang belum ditindaklanjuti dengan izin lingkungan berdasarkan desain baru, tapi itu masih menggunakan desain yang lama, jadi DPLK-nya di 2015. Kemudian untuk lahan yang dibebaskan berdasarkan desain itu kita belum cek lagi, maksudnya belum kita cek kesesuaiannya, sehingga memang dibutuhkan terkait dengan larap maupun lahannya. Jadi untuk 2 kegiatan ini memang kita butuh review. Untuk yang Babak, kalau yang B tidak butuh review lagi karena sudah ada. Kemudian untuk yang Babak kita butuh izin lingkungan, termasuk juga dengan B melakukan updatingnya.
Kemudian larat dan lahan memang kita butuhkan untuk dua kegiatan, yaitu Sungai Babak dan Sungai B. Kayak gitu menurut kami. Ya, terima kasih dari BBWS MT 1. Kalau tidak ada lagi dari BWS MT 1, izin kami lanjutkan ke yang terakhir, BWS Sulawesi 4. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terdengar suara kami dengan jelas, Pak Kevin? Sudah terdengar? Baik, yang saya hormati Bapak Ibu, Bappenas, Pak Kevin, Bu Lilik, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Harley Kendari Bu. Kemudian Bapak Ibu dari Direktorat Bina OP, Pak Valiansa dan jajaran, dan juga para balai-balai yang hadir dalam kesempatan ini, terkait dengan usulan kami yang ada di slide ini kan kemarin dari diskusi kami dengan pembina Konaweha, begitu Pak Kevin ya, Sungai Konaweha. Nah, jadi sebenarnya kami mengusulkan itu ada 3, Pak. Ini maksudnya begini, bolehkah misalkan kami nambah lagi misalkan, karena ini sangat penting, ini kemarin ada kunjungan Pak Menteri di di Sungai Malauge, dan ini banjir yang cukup mempengaruhi lahan sawah sekitar 1.400 hektar, dan juga jalan nasional dan pesantren begitu. Dan kebetulan Pak Menteri waktu itu hadir di lokasi ini dan mendapatkan informasi tentang banjir ini begitu. Nah, jadi pertanyaan kami terkait dengan kalau untuk kesiapan yang Konaweha itu sesuai dengan yang kami miliki, data-datanya DED sudah ada, kemudian dokumen lingkungan juga sudah ada, dan tidak dibutuhkan lahan begitu. Nah, hanya kami berharap apakah kami bisa mengusulkan lagi yang ada kunjungan Pak Menteri ini begitu, yang Sungai Malauge ini. Jadi kalau kebutuhan outputnya sekitar 15 km kiri kanan, karena kiri kanan sepanjang sungai ini sawah, itu namanya DI Wonco. DI Wonco ini yang kemarin dikunjungi Pak Menteri, Kota Bau-Bau. Nah, kalau kami dapat kemudian menambah usulan, kami berharap Malauge ini bisa justru menjadi prioritas begitu dari usulan kami, baru kemudian Konaweha begitu. Dan secara RC ini juga desain sudah ada, walaupun nanti bisa saja akan kami revisi, karena ini kan desain dari daerah, atau kami review begitu ya bersama-sama nanti. Kemudian untuk lahan ini juga Pak Wali Kota juga sudah bersedia untuk, artinya tidak ada pembebasan mungkin, atau siap dengan pembebasan lahan di sana begitu. Jadi kalau ini nanti bisa masuk ke dalam list Green Book ini, kami sesegera mungkin untuk berkoordinasi dengan pemerintah kota Bau-Bau agar ini bisa menjadi usulan yang masuk ke dalam FMSA ini begitu. Sementara itu Pak Kevin yang kami sampaikan, kami berharap ada tanggapan terkait dengan usulan Sungai Malauge ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau dari kami di Bappenas secara konsep, apabila memang dia mendukung untuk capaian dari kegiatan usulan, yaitu untuk proteksi kawasan pangan ya, itu tidak ada masalah. Tapi tolong nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan rekan-rekan di pembina ya, di Sungai dan Pantai ini kira-kira apakah memungkinkan untuk ditambahkan, atau perlu ada switching dengan nanti lokasi-lokasi dari balai yang lain. Izin tadi saya coba mengundang kembali untuk Pempengan Geni Barang, apakah ada ya? Kalau tidak ada mungkin masih belum join ya bersama kami. Ya, jadi untuk izin Bapak.
Ya, silakan. Dari Pompengan Jene Berang itu ada terkait masalah pengendalian banjir Kota Makassar, Hmm. di mana untuk apa namanya di dalam kegiatan ini, dalam studinya ini juga ada kegiatan terkait masalah pembangunan kolam retensi di dalamnya yang butuh pembebasan lahan juga, Bapak. Nah, pengendalian banjir Kota Makassar ini juga akan melindungi daerah areal pertanian di hulunya di Kabupaten Goa dan Maros, Bapak. Nah, terkait kelengkapan studinya sampai saat ini baru DED-nya juga yang ada, tapi izin lingkungan dan lerapnya belum ada, Bapak. Mungkin itu dari kami, Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Hasan. Ya, tadi sudah disampaikan ya dari masing-masing balai terkait dengan informasi kesiapan dari masing-masing usulan proyek. Mungkin yang kami highlight kembali ya, izin Pak Valiansyah, itu bahwa masing-masing sub-project yang diusulkan ini memang dapat dijamin kontribusinya dalam mengurangi genangan banjir pada kawasan sawah. Jadi tadi saya masih melihat mungkin ya kayak yang di Kompengan Jenebrang ini nama paketnya pengendalian banjir Kota Makassar. Nah ini untuk kami jadi sedikit agak membingungkan ya dalam proses mereview. Gitu. Mohon izin, Bapak. Ya. Ya, terkait masalah kemarin kan judulnya kemarin itu yang diusulkan kemarin kan berdasarkan sesuai dengan DED yang ada. Nah, terkait masalah penanganannya kegiatan tersebut itu sampai Maros dan Kabupaten Goa, Pak, yang ada daerah irigasi Bilik-Bilik dan daerah irigasi Bantimurung sebagian. Ya, baik Pak. Mungkin nanti tolong bisa disampaikan juga ke kami melalui pembina sekiranya informasi peta yang bisa menggambarkan bahwa ini memang akan mengamankan kawasan pertanian ya, dan jenis pekerjaannya itu tadi seperti apa saja. Karena di sini juga masih belum terdengar bahwa, tapi kan tadi ternyata infonya bahwa pembangunan ada termasuk pembangunan embung juga ya, seperti itu. Iya. Mungkin kita lanjutkan ya, boleh yang slide berikutnya. Selain dengan kelengkapan dokumen, tadi juga banyak disampaikan bahwa mungkin studi-studi larapnya ini belum tersedia ya. Nah ini izin kami mengingatkan kembali bahwa lendernya itu adalah multilateral, jadi untuk safeguard-nya sendiri ini juga menjadi aspek yang sangat penting. Jadi untuk dapat diperhatikan kesiapan dari segi safeguard larap dan juga IEE-nya ini lumayan ketat untuk ADB. Jadi untuk terutama untuk nantinya persiapan pada paket-paket yang memang sudah ready untuk implementasi pada awal tahun. Nah, mengingat tadi juga banyak paket project yang mungkin belum ready di tahun pertama ya, masih perlu pendetailan kembali. Mungkin nanti dari rekan-rekan di Direktorat Supan bisa di update lagi terkait dengan dokumen RC-nya, sekiranya staging untuk pekerjaannya itu akan seperti apa. Paket mana saja atau lokasi mana saja yang akan dilaksanakan di tahun 2027, kemudian untuk 2028-nya kapan, dan juga untuk penyiapan desain-desainnya sendiri yang belum ready itu akan dilaksanakan konsultan, stagingnya seperti apa, mana yang dilaksanakan terlebih dahulu, untuk menghindari nantinya ada keterlambatan atau hambatan pada saat proses implementasi. Selain itu juga tadi juga karena larapnya mayoritas belum tersedia, mungkin informasi lahannya ini belum dapat dipastikan ya untuk saat ini. Sekiranya agar dapat di-assess terlebih dahulu dan dapat diinfokan kebutuhan luasannya itu awalnya seperti apa, karena ini nanti juga akan mempengaruhi struktur anggaran di rupiah murni. Karena kebetulan tidak hanya proyek ini yang membutuhkan pembebasan lahan, juga proyek-proyek lain yang diusulkan dalam satu Green Book ini juga banyak yang membutuhkan pembebasan lahan nantinya pasti
akan memberatkan rupiah murninya. Itu mungkin catatan utama ya Pak Firmansyah untuk dapat diupdate. Selain itu juga kami melihat masih untuk pelaksanaan OP dan juga dukungan pembiayaan atau serta mitigasi resiko ini masih belum mendetail di dokumen RC. Jadi harapannya dapat diupdate kembali dokumen RC-nya. Mungkin itu dari kami. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari rekan-rekan pembina dari Direktorat Supan, Pak Firmansyah, silakan. Baik, terima kasih. Izin Mbak Sevi bisa ditampilkan, Mbak Sevi, itu kita paparan kita mungkin. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya tadi saya sudah informasikan sebenarnya kami sudah punya paparan dan saya berpikir gitu kan tadi paparan kami itu sebenarnya tercantum di dalam kegiatan apa yang Bapak-Bapak tampilkan. Coba next saja, coba minta tolong next halaman ketiga, coba ketiga. Jadi begini Bapak, ya belum tampil di saya yang ketiga. Yang keempat coba halaman slide 4. Slide 4. Nah ini Pak, jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, kan tadi saya informasikan, kami dari panjang sekali dari long list teman-teman sekalian gitu kan ya, ada banyak sekali, kayak misalkan kemarin Sumatera 5 sebenarnya mengajukan usulan tuh kegiatan itu banyak, tidak cuma satu lokasi gitu, dia mengajukan ada banyak kegiatan, dan dari beberapa banyak kegiatan itu kita lakukanlah yang saya bilang tadi penilaian Bapak Ibu sekalian. Untuk Sumatera 5 kita bicara tadi long list-nya ada sekitar pagu yang diusulkan sekitar 150 miliar, ternyata dalam shortlist kami pertimbangkan nilainya ternyata sekitar 50 miliar saja. Nah di sini sebenarnya sudah terlihat di sini. Jadi memang kalau bicara judul mungkin mohon maaf kayak tadi Makassar seakan-akan Kota Makassar ya secara judul gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita sudah menginformasikan juga daerah irigasi apa yang dilindungi, berapa jumlah hektarnya, berapa jumlah tanggulnya atau istilahnya berapa jumlah panjang kegiatan yang akan dilaksanakan, dan termasuk juga Bapak Ibu sekalian kayak misalkan di Sumatera Barat ini mohon maaf ya teman-teman Sumatera 5 ya, informasi yang kami terima lahan itu sudah bebas, informasi yang kami terima lahan sudah bebas, dan itu sudah confirm dari teman-teman PJSA di lapangan. Nah, makanya oleh kami gitu kan ya, untuk daerah seperti ini kami masukkan langsung sebagai shortlist. Itu sebagai contoh kalau untuk bicara di Sumatera 5. Coba next, lanjut lagi. Nah ini misalkan di Lampung. Di Lampung ini juga sama Bapak Ibu. Memang judulnya pengendalian banjir Wai Batanghari. Wai Batanghari, tapi daerah irigasi adalah sebenarnya daerah irigasi Batanghari Utara. Dengan luas hektar 140 hektar. Kalau kita bicara berapa apa istilahnya IRR-nya atau cost benefit ratio-nya, sebenarnya kalau kita mungkin cuma karena masalahnya teman-teman belum begitu memperhatikan di dalam dokumen detail design ataupun FS-nya itu sendiri, sebenarnya itu harusnya ada, cuman mungkin memang belum dikeluarkan, belum dipisahkan gitu loh istilahnya. Kalau misalkan mau mengerjakan sebesar 50 miliar untuk daerah sistem yang ini, itu berapa selisih? Itu permasalahan itu mungkin nanti menjadi catatan bagi kami Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman istilahnya teman-teman dari balai gitu ya, untuk nanti men-take out ini, biar informasi ini lebih terinci untuk informasikan buat teman-teman Bappenas. Nah, kalau misalkan kita bicara untuk yang di Provinsi Lampung ini Bapak Ibu sekalian ya, tadi saya sudah informasikan. Kami akan memprioritaskan pertama mungkin yang sudah ada existing. Kalau sudah existing, tapi mungkin perlu penambahan fungsi atau penambahan ketinggian lah, istilah ketinggian dari tanggul dan sebagainya. Sehingga kalau seperti itu, berarti konsepnya adalah tidak memerlukan pembebasan lahan. Tadi saya informasikan kenapa di Pemali Juwana. Coba next Mbak Sevi, kasih yang Pemali Juwana. Ini juga mungkin mohon maaf kalau ternyata informasi agak berbeda ya. Kalau kita bicara Sungai Tuntang Bapak Ibu sekalian, Sungai Tuntang itu panjang tanggulnya itu sekitar, panjang sungainya tanggulnya sekitar 130 km. Totalnya itu mungkin dari hulunya dari sungai
dari Rawa Pening sampai ke arah hilir itu sekitar 130 km. Panjangnya lebih kurang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu, mohon maaf kalau saya salah gitu kan ya. Dan itu sebagian besar itu sudah bertanggul, terutama setelah Gelapan, Bendung Gelapan ke arah hilir itu sudah bertanggul semua. Nah, kalau kita bicara sudah bertanggul, berarti kan itu sebenarnya sudah bicara. Dan saya dengar informasi, ya mungkin mohon maaf kalau saya salah, informasi yang kami terima, tanggul di sana memang di bagian tanggulnya itu sudah dibebaskan. Tapi mungkin di daerah bantaran belum, tapi bagian tanggul itu sudah dibebaskan. Yang kami terima. Sehingga kalau kita bicara untuk pelaksanaan konstruksi untuk Sungai Tuntang, otomatis mestinya itu memang kalau secara administrasi memang perlu dibuat dockling, mungkin perlu dibuat larap, mungkin seperti itu. Dan itu pengetahuan kami oleh teman-teman juga sudah ya sebagaimana kalau kita bicara loan ya untuk ADB atau World Bank, kita kan perlu ada safeguard ya, safeguardnya, dan itu memang bagian yang memang akan menjadi prioritas kita lakukan. Tapi paling tidak, Bapak Ibu sekalian, maksud kami adalah bahwa beberapa lokasi itu sebenarnya secara kesiapan itu sebenarnya memang siap untuk dilaksanakan. Kecuali tadi Pak Kepala Balai Sulawesi 4 ya, Pak dari Kendari ya. Dari Sulawesi 4 itu saya kalau informasi yang kami terima, mohon maaf, Sulawesi 4 Konawea. Nah, Sulawesi 4. Kenapa yang menjadi prioritas pertama Pak Kepala Balai itu adalah yang Konaweha ini. Karena ternyata kalau kita lihat di sini gitu tampilannya, dia sudah ada DED, dia sudah ada dockling, dia sudah ada, dan dia tidak ada kebutuhan lahan. Informasi yang kami terima seperti itu. Makanya ini yang kami jadikan prioritas pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan informasi dari Pak Kepala Balai tadi, kita akan tentunya kan dalam pelaksanaan kita nanti akan kita lakukan staging, Bapak Ibu sekalian, Pak Pimpinan ya, Pak Kevin ya. Nanti akan kita lakukan staging, dalam artian kami akan menilai mana-mana yang istilah menjadi mungkin stage pertama dari shortlist pertama, dari shortlist stage pertama yang mana itu tentunya sesuai dengan kesiapan tadi ya. Ternyata dia tidak memerlukan lahan, itu bisa kita bangun. Ada beberapa lokasi itu kita sudah deteksi seperti itu gitu kan, dalam artian berarti kemungkinan untuk pelaksanaan konstruksi itu lebih cepat. Nanti setelah itu mungkin akan ada stage kedua apabila mungkin dia perlu ada pembebasan lahan tapi sedikit gitu. Ini kita lihat ya, misalkan mohon maaf nih Pak Kepala Balai, ini sebagai informasi kan di sini ada usulan pertama pengendali banjir Sungai Wanggu, Kota Kendari gitu kan. Ternyata dibutuhkan lahan sebesar 55 hektar dengan nilai 41 miliar. Nah, misalkan ternyata Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara bisa menyediakan ini dan ini bisa dibebaskan oleh mereka, berarti bisa menjadi mungkin untuk stage kedua gitu, atau mungkin stage ketiganya. Jadi nanti kita akan lakukan staging, Bapak Ibu sekalian. Tentunya akan kita lakukan staging sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi informasi-informasi ini sebenarnya kalau di kami itu sudah kami ketahui ya. Memang kalau di sini kami cuma checklist doang bahwa DED sudah ada, dockling sudah ada, larut sudah. Tapi sebenarnya ini sudah kita tahu tahun berapanya, gitu kan ya. Kemudian yang saya informasikan tadi ternyata memang kita bicara keuntungannya apa, cost benefit ratio-nya apa, saya pikir itu seharusnya ada. Dan mungkin nanti memang ya ini nanti kami akan meminta juga teman-teman balai, mohon izin teman-teman balai ya, teman-teman balai coba tolong didetailkan sehingga teman-teman dari Bappenas mungkin bisa dapat gambaran secara lebih lengkap ya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian pimpinan. Jadi intinya sebenarnya kami sudah melakukan identifikasi sampai berapa luas hektarnya, berapa daerah irigasi yang terdampak, dan bagaimana rencana pelaksanaan konstruksinya. Dan terakhir mungkin tadi ya saya informasi, tadi mungkin Bu Lili sudah informasikan, memang kalau kayak misalkan di Sungai Tuntang itu dia ada bantaran dan dia ada tanggul dan dia ada sungai. Sebenarnya kalau kita bicara mau memperluas kapasitas tampung, dengan lakukan normalisasi saja itu sudah cukup. Gitu. Karena dengan normalisasi istilahnya melebarkan fungsi sungai itu sudah cukup. Gitu kan. Tapi kan itu kan mungkin tidak dimungkinkan. Ya, kita tetap mungkin tadi informasi tadi bahwa kita tetap ada pelaksanaan konstruksi yang ininya, dan normalisasi adalah sebagai bagian dari pelaksanaan konstruksi. Saya pikir itu dari kami.
izin Pak Pimpinan, mungkin nanti memang akan kami lakukan pendetailan tentunya dengan teman-teman balai. Mohon maaf teman-teman balai, ini harapan kami sebenarnya terus terang. Kami berharap ini memang benar siap dan itu memang akan dilaksanakan per staging. Kalau misalkan memang tidak siap, mungkin akan di take down. Saya pikir demikian. Makasih pimpinan, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Valiansyah. Mungkin kami juga berharap untuk informasinya ya Pak, nanti untuk stagingnya seperti apa, dan tadi mungkin ada beberapa data untuk terkait dengan outputnya, kami juga belum bisa melihat kilometernya semana gitu ya. Kalau DI-nya memang sudah tersedia sih di RC, cuma kami ingin konfirmasi kayak itu memang di titiknya di bagian mana, kalau memungkinkan. Terima kasih banyak Pak Valiansyah. Mungkin saya izin mengundang rekan-rekan dari SSPSDA, apakah ada tambahan atau komentar, sama izin kalau ada dari Bintek masuk ya? Bintek nggak? Atau dari OP ya? Mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait komponen yang diusulkan. Oh ya, Bina Teknik dan juga Bina OP, kalau ada. Oh ya, mohon izin, ini sekalian OP ya mungkin ya, mohon maaf Pak Kevin. Iya, Tadi dari OP ya. tadi Pak Imron ya mempertanyakan ya. Jadi kalau OP terus terang di OP sebenarnya sudah ada komponen untuk yang OP ya, nilainya sekitar 0,86 juta dolar kalau nggak salah, dan itu nanti memang tetap per masing-masing balai untuk yang melakukan Pak Kevin. Nanti kalau di kami memang tercatat memang misalkan 10 BWS sebenarnya nanti masing-masing balai akan mengajukan usulan untuk kegiatan itu. Demikian Pak Kevin. Terima kasih. Izin Pak, mohon maaf kami sedang azan, kami break sebentar ya, menunggu azan selesai.
Ya, terima kasih banyak. Izin kita melanjutkan. Mungkin kami coba undang kembali ya dari Bina Teknik, atau kalau tidak ada mungkin juga kami coba undang dari BHLK dan Balai Teknik Sungai ya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait komponen yang akan dilaksanakan. Dari BHLK ada sih Pak Indra ya kalau saya lihat, cuma belum. Atau Balai Teknik Sungai. Izin Silakan, Bapak Pak. dari Balai Teknik Sungai, Bapak. Baik Bapak, mungkin menginformasikan terkait dengan usulan loan dari Balai Teknik Sungai ini, kita bagi menjadi beberapa kegiatan gitu. Pada dasarnya ini untuk kegiatan pengembangan laboratorium Balai Teknik Sungai, Bapak. Jadi di situ ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah untuk pengadaan peralatan survei hidrometri dan software, kemudian revitalisasi gedung laboratorium, kemudian untuk memodernisasi instrumen laboratorium, kemudian untuk pengadaan peralatan laboratorium uji model fisik dan mekanika tanah. Kira-kira seperti itu Bapak untuk yang dari Balai Teknik Sungai. Ya, baik. Nanti apakah ada kegiatan capacity building juga ya, Pak? Atau hanya perbaikan saja? Untuk capacity building, kami belum memasukkan ke paket loan ini, Pak. Oh ya, karena kan mungkin sudah ada perbaikan dari laboratorium ya. Harapannya juga bisa menjadi peningkatan kapasitas juga ke balai-balai. Oke, baik, terima kasih Pak Suprapto. Mungkin izin saya undang kembali untuk BHLK. Mohon izin Pak, apa suara kami terdengar? Ya, terdengar Pak. Ya Pak, untuk usulan loan ini dari BHLK kita mengusulkan untuk pengembangan program PIUS Pak. Jadi ada PIUS yang sudah ada saat ini, itu rencananya kami tingkatkan lagi kapasitasnya sehingga bisa diaplikasikan secara nasional. Nah, terkait dengan kegiatan ini kami mengusulkan adanya update untuk model yang sudah ada di kami. Jadi ini mungkin akan menggunakan jasa konsultan. Kemudian ada juga peningkatan atau pembuatan control room Pak untuk running software atau model yang akan kita bangun. Jadi ada pengadaan konsultan dan pengadaan barang yang termasuk juga nanti ada transfer of knowledge. Jadi ada semacam pelatihan atau pendampingan yang akan kami lakukan ke teman-teman BWS. Mungkin itu Pak secara singkat rencana dari BHLK Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ini terkait dengan FIUS ya, mengingat juga untuk ketahanan pangan, apakah nantinya juga akan untuk mendorong pelaksanaan monitoring atau pencatatan kondisi hidrologi untuk support operasional air ya, untuk irigasi. Karena kalau pangan mungkin sawahnya nggak bisa disuruh evakuasi ya. Saya juga. Iya. Memang kalau untuk PIUS ini di rencana kami ini kan memang ada modal prediksi nanti untuk untuk early warning daerah-daerah yang tergenang Pak, genangan banjirnya di mana saja. Jadi kalau misalnya memang nanti ada kaitannya bersinggungan dengan daerah persawahan atau daerah irigasi, nanti tentu kami bisa informasikan di model PIUS ini. Ya, mungkin saran dari kami juga bisa mempertimbangkan
terkait dengan apa untuk monitoring pencatatan air atau kekeringan juga ya. Jadi tidak hanya fokus pada early warning untuk banjirnya saja untuk yang di komponen ini. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sudah kami undang ya semuanya. Izin saya undang kembali dari SSPSDA. Mungkin ada komentar. Ada Bu Aris, silakan. Atau Bu Dewi. Ya, mungkin saya dulu dikit ya Pak Kevin ya. Nanti mungkin Bu Ari akan merangkum semua hasil diskusi ya pada siang hari ini ya, pagi sampai siang hari ini. Mungkin di proyek ini memang salah satu prioritas kita ya untuk bagaimana kegiatan pinjaman ini dia juga dibiayai oleh ADB dan kita punya pengalaman di proyek sebelumnya juga melihat dari sisi pengalaman yang sudah ada, mungkin ADB nanti akan turun serta dalam hal percepatan pelaksanaan kegiatan, kesiapan dokumen-dokumen RC, nanti juga dibantu oleh teman-teman TRTA ya, Pak Kevin ya, untuk melengkapi semua dokumen-dokumen RC yang ada, karena dokumen tersebut bukan salah satu bagian dari keharusan kita untuk bisa memberikan tanggung jawab kita sebagai implementing ya kepada pihak vendor, seluruh dokumen tersebut harus dilengkapi segera. Mungkin itu dan juga mungkin lagi mungkin ya karena mungkin ada salah satu kebijakan ADB juga ataupun juga kebijakan dari pinjaman ini bisa melakukan advance procurement ya. Jadi kita juga punya salah satu kebijakan yang bisa kita ambil supaya kita bisa mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memperpendek pelaksanaan kegiatan fisik yang ada dan harus bisa kita manfaatkan untuk hal tersebut. Ada beberapa yang mungkin tadi yang Pak Paliansa sampaikan, kita harus membagi skala prioritas lokasi-lokasi maupun balai-balai yang memang secara keseluruhan atau kesiapan dan juga permasalahan mengenai lahan dan permasalahan sosial itu sangat minim, Pak. Jadi kita memang berkaca dari proyek sebelumnya ada stage 1, stage 2, dan 3. Jadi itu salah satu mitigasi yang bisa kita lakukan untuk bisa memperpendek ataupun meminimalisir permasalahan yang ada di lapangan Pak Paliansa. Mungkin itu Mas Kevin yang saya sampaikan mungkin. Tadi untuk kegiatan yang Fuse mungkin saya belum dong juga. Sebenarnya harusnya pengampunya dari Fintech ya sebagai pembina ya. Kenapa di BHLK yang menyampaikan kegiatan Fuse yang ada. Mungkin masih belum ini aja, belum terkoordinasi dengan baik. Jadi mungkin nanti itu yang bisa teman-teman teknis Sungai Pantai bisa memposisikan bagaimana kegiatan ini bisa ngeling dengan kegiatan Fintech untuk yang Fuse tadi yang Pak Kevin sampaikan juga kegiatan Fuse yang untuk perlindungan daerah irigasi seperti apa yang perlu bisa kita lihat karena kalau yang kita lihat untuk ini kan peringatan dini banjir ya masyarakat mungkin masyarakat yang dimaksud masyarakat Patarika atau masyarakat di lingkungan daerah irigasinya gitu loh yang bisa kita lindungi supaya mungkin daerah-daerah yang memang di lingkungan daerah irigasi bisa diberikan peringatan dini terhadap banjir yang ada. Mungkin itu Mas Kevin yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti Bu Ari akan menyampaikan tanggapannya. Makasih Mas Kevin. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin izin, silakan Bu Ari kalau ada tambahan. Ya baik, terima kasih Mas Kevin. Bapak Ibu di Bappenas, mohon izin. Mohon maaf tadi saya bergabung di tengah ya. Mohon izin Pak Valiansa dan Bapak Ibu sekalian dari Balai dan dari rekan-rekan Direktorat Sungai Pantai. Yang pertama untuk terkait dengan proyek ini sendiri flood management selected area, tadi dari masing-masing balai sudah mencoba memberikan tambahan informasi untuk status masing-masing kegiatan ya. Dan mungkin dari informasi yang kami sampaikan sebelumnya melalui dokumen RC, dari informasi yang tadi disampaikan harapannya bisa memberikan tambahan penjelasan atas kekurangan informasi yang telah disampaikan. Nah, atas hal ini nanti mungkin sesuai arahan sebelumnya, kami izin untuk bisa memperbaiki dokumen readiness kriteria berdasarkan informasi yang sudah diupdate.
Kemudian yang kedua terkait dengan komprehensif kegiatan ini, karena memang kegiatan ini secara pelaksana masih dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA dalam hal dikerjakan oleh balai dan juga dua balai teknik terkait. Dan mungkin terkait dengan teknis kegiatan yang di masing-masing komponen, nanti kami coba detailkan kembali dari sisi yang pembina teknisnya maupun dari sisi pelaksana implementing unitnya nanti supaya lebih terlihat sebagai gambaran dari proyek ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk kesiapan yang sesuai dengan catatan yang disampaikan dalam diskusi terkait dengan kesiapan lahan yang tadi juga coba dikonfirmasi berdasarkan penjelasan tadi sudah coba kami screening sesuai penjelasan Pak Valiansyah untuk beberapa paket yang memang bisa bankable di tahun pertama ataupun tahun kedua. Nah, harapannya untuk mengejar ini kami masih coba berkoordinasi dengan mitra dalam hal ini ADB untuk bisa membantu untuk proses project preparation-nya harapannya menghindari delay di tahun pertama. Nah, dengan memberikan apa namanya kesiapan lebih dahulu terutama di proses lahan yang kita screening tidak membutuhkan lahan atau pengadaan. Nah, mungkin tadi dari sisi substansi, nah izin Pak Kevin, Mas Kevin dan Bapak Ibu dari Bappenas mohon arahan untuk kegiatan ini, apakah nanti sekiranya keterlibatan dari nasional level dalam hal ini Bappenas juga, apakah ada arahan dari Bapak Deputi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apa namanya, untuk kelengkapan RC karena ini proyek yang terakhir ya Pak, yang dibahas dari Senin sampai Rabu. Mohon perkenan ada dan jumlahnya banyak. Mohon perkenan ada keringanan waktu. Itu maksudnya kami coba usahakan untuk bisa menyampaikan update-nya besok, dilengkapi dengan informasi yang sudah disiapkan teman-teman balai tadi. Nanti mungkin untuk detailnya kami juga perlu bantuan dari rekan-rekan direktorat juga untuk mengcompile semuanya. Mohon izin nanti mungkin hal-hal yang perlu di apa namanya diperkuat informasinya nanti khusus yang ini mungkin bisa disampaikan dari Bappenas apa saja yang perlu ada supaya proyek ini harapannya bisa tetap lanjut ke tahapan Green Book. Memang terlepas dari semua informasi yang disampaikan masih ada banyak informasi yang harus dipenuhi atau banyak yang kurang. Tapi sekiranya ada poin-poin khusus yang bisa membantu kami untuk bisa memberikan tambahan informasi, memperkuat kesiapan teknis dari proyek ini. Mungkin itu dari kami, Mas Kevin. Izin kami kembalikan. Ya, terima kasih banyak Bu Ari. Untuk deadline updating RC, ya harapannya dari kami masih besok ya Bu. Cuma jika memang agak mepet di tanggal 10 nanti bisa sambil berprogres saja yang bisa disampaikan update-nya agar disampaikan terlebih dahulu. Nanti kalau ada update-update lagi berikutnya bisa disusulkan. Mungkin seperti itu. Terkait dengan keterlibatan Bappenas, mungkin izin nih saya mengundang Pak Arko juga ya. Mungkin nanti bisa menyampaikan nanti bentuknya seperti apa. Sekaligus juga bisa memberikan penutupan juga untuk diskusi hari ini. Silakan untuk Pak Arko. Terima kasih Mas Kevin. Mohon maaf ini kalau bahasanya mengulang, tadi kami sedang perjalanan di kereta api jadi ada sinyalnya turun naik turun. Suara saya terdengar jelaskah? Oke, ya, terima kasih. Baik, sekedar mengingatkan saja ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait impact ya. Kalau di dokumen RC-nya itu meningkatnya taraf kesejahteraan dan pendapatan ekonomi rumah tangga petani seiring dengan hilangnya siklus kerugian finansial tahunan akibat ancaman gagal panen.
mungkin nanti di dokumen perbaikannya itu bisa muncul angka rupiahnya barangkali ya pendapatannya meningkat berapa, atau mungkin kerugian yang diminimalisir berapa rupiah gitu. Jadi terukur, bisa memudahkan dalam proses pengendalian moneternya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait cascading output ke masing-masing PIU. Tadi ada jumlah daerah irigasi, jumlah hektar ya yang dilindungi, serta panjang tanggul kilometer. Mungkin yang ya, saya ingatkan kembali ini yang tadi pagi saya sampaikan, memastikan bahwa kita tidak hanya mencegah banjir tapi juga mensupport food security, sehingga nanti overlay peta-peta yang spesifik kilometernya di mana saja dan koordinatnya spesifik di mana saja, memastikan bahwa tanggul yang dibangun itu directly melindungi daerah irigasi yang ada penting yang ada sawahnya, karena khawatir ada daerah irigasi yang belum ada sawahnya, nah, yang sampai tidak manfaat lah, kurang manfaat barangkali, bahkan itu berpotensi temuan kalau misalnya jadi kena campaign. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi saya sempat mendengar kayaknya ada beberapa bangunan existing ya yang di daerah pada sungai. Nah, mungkin nanti di dokumen larapnya itu apakah sudah akan mengadres hal ini, karena nanti ketika badan sungai itu ditetapkan, konsekuensinya kan harus diimplementasikan dan ada semacam penegakan hukum kalau ada yang melanggar. Nah, ketika itu dilakukan proses realokasi, ini harus dipikirkan, dicermati kembali kira-kira resettlement gimana dan gimana gitu. Jadi seperti itu. Yang ketiga. Yang keempat, isu keberlanjutan biaya operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi. Tadi saya sudah sebutkan, menegaskan meminimalisir biaya rehab dan bangun baru. Nah, bagaimana menjamin bahwa biaya OP ini akan selalu tetap ada? Bagaimana menjaga komitmen dari PIU? Misalkan setelah proyek ini selesai, kan mungkin OP akan diteruskan dari dana yang bukan dari loan ini. Nah, jadi dari rupiah KPN atau apa, ini perlu ada komitmen bersama nih, supaya tadi ini terbangun, termanfaatkan, dan masa usia layannya itu maksimal gitu. Dan yang terakhir, ini tadi saya menyinggung mendengar komentar dari Mas Kang Denny PMO. Bappenas kan sebagai koordinator utama nih dalam proses kegiatan PALN. Jujur, kami di Rupiah Murni mungkin akan terkendala resources untuk melakukan monet ini. Sementara monet itu hal yang wajib dilakukan setahun 4 kali. Seandainya memang Bappenas tidak bisa menjadi PIU, mungkin bisa minta fasilitasi diselotkan di dalam kegiatan-kegiatan ini untuk kegiatan-kegiatan monet yang ya tadi setahun 4 kali Bappenas bisa ikut aktif supaya bisa memantau perkembangan konstruksi, memantau proses pengadaan jasa, memantau realisasi anggaran, dan kalaupun ada masalah kita bisa melakukan rekomendasi kira-kira apa nih sebelum waktunya habis atau sebelum tidak tidak selesai lah, dalam artian berpotensi tidak tercapai atau bahkan ya output dan masalah tidak tercapai. Mungkin itu aja Mas Kevin, mohon izin kalau boleh. Ya, terima kasih Pak. Kok sepertinya terputus ya sinyalnya. Terima kasih banyak. Mungkin sebagai catatan-catatan tadi dapat ditindaklanjuti lagi oleh rekan-rekan di Direktorat Sungai Pantai ya, selaku pembina utamanya untuk mengambil kegiatan ini. Nanti izinnya Bu Ari, kami akan konfirmasi lagi untuk keterlibatan Bappenas. Kami akan coba tanyakan ke pimpinan nanti bagaimana, dan kalau misalkan memang akan final masuk, kami akan coba proses juga untuk kesiapan lembar keikutsertaan dari Bappenas untuk terkait dengan program ini.
Mungkin kalau tidak ada lagi, ini berhubung kami sudah pukul 12.23 juga ya, kami ingin sudahi untuk rapatnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili, Mas Kevin. Terima kasih Bu Bapak-Ibu Ali, sekalian. Pak Fabian. Ya, aku udah tahu Bu.